Para panitia yang akan menilai lomba menghias salib, kami atas nama Rakyat Betania sangat bersukacita dengan kedatangan Bapak Ibu sekalian. Yesus mengundang murid-muridnya secara khusus ke Betania yang terletak sekitar 2 mil di timur kota Yerusalem. Ada sesuatu yang luar biasa. Kita tahu di Betania tempat tinggal keluarga Lazarus, Maria, dan Marta. Setiap kali Yesus ke Yerusalem, Yesus tidak pernah tinggal di Yerusalem, tapi Yesus tinggal di sebuah desa sederhana yang bernama Betania, yang artinya rumah untuk bertemu. Bahkan beberapa hari sebelum Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, Yesus masih bermalam di desa yang bernama Betania. Bagi Yesus, Betania merupakan daerah yang sangat spesial, suatu tempat yang benar-benar diperhatikan oleh Yesus. Oleh karena semua pelayanan Yesus selalu kembali ke Betania. Kisah sengsara dalam kekristenan ada periode akhir dalam kehidupan Yesus yang menyoroti masa kunjungan terakhir Yesus ke Yerusalem dalam periode Minggu Sengsara dan perjalanan menuju salib. Sungai Yordan, tempat Yesus dibaptis. Yesus meninggalkan Galilea dan pergi ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Kepergian Yesus secara khusus untuk dibaptis oleh Yohanes. Ini menunjukkan tekad dan kesungguhan Yesus untuk menuruti kehendak Allah, yaitu menjadi sama dengan manusia. Kematian Yesus tidak dapat dilepaskan dari cerita perjalanan dan karya hidupnya. Yesus tahu benar bahwa penderitaan dan sengsara yang ditanggungnya semakin dekat, dan puncak penyataan diri Yesus tentang kematian diperlihatkan ketika makan bersama dengan para murid dalam perjamuan malam terakhir. Perjamuan Kudus adalah merupakan makan malam terakhir Yesus bersama ke-12 murid sebelum kematian. Dan di saat itulah Yesus memberitakan tentang pengkhianatan yang akan terjadi atas dirinya oleh murid yang dikasihinya. Yesus menghadapi semua dengan tegar, dan di Getsemani awal penderitaan
penderitaan Yesus. Yesus hanya meminta kepada murid-murid untuk berjaga-jaga, namun mereka tetap tertidur. Dan makna doa Yesus di Getsemani, Yesus tidak memaksakan kehendaknya kepada Allah Bapa. Getsemani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem. Di Taman Getsemani, Yesus berjuang menerima kehendak Allah dalam hidupnya dengan menyerahkan diri dan berkata, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari hidupku. Tetapi bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Sikap penyerahan diri Yesus dan ketegaran Yesus diperlihatkan dalam proses pengadilan Yesus, dan Yesus tidak lari dari kejahatan yang dihadapi. Salib merupakan simbol yang melekat dalam kehidupan umat Kristen. Adalah lambang kemuliaan bagi umat Kristen, karena melalui salib Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Dan kubur yang kosong itu adalah gambaran terakhir penyataan diri Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Di bawah kaki salib ini ada 7 kaki Dian sebagai simbol keberanian untuk tetap bersinar memuliakan nama Tuhan. Kita tetap dalam lindungan Tuhan meskipun kita tidak melihat Dia naik ke sorga. Para pelayan Tuhan dan juga para pemuda tim penilai, kami dari Rayon Betania, kami mempersilahkan makna teologis yang akan disampaikan dari para pelayan Tuhan kepada kami sebagai bentuk penilaian terhadap salib yang kami buat saat ini. Terima kasih. Shalom dan selamat malam bagi seluruh jemaat Rayon Betania. Apresiasi yang sangat tinggi karena kebersamaan yang telah tercipta dalam mempersiapkan kegiatan penilaian salib
yang diselenggarakan oleh panitia. Apa yang telah dilakukan ini menjadi lain dari yang selama ini didengar tentang karya salib di Bukit Golgota. Bahwa selama ini didengar, tapi malam ini dihidupkan kembali cerita itu. Luar biasa sekali, benar-benar Bukit Golgota. Bagi saya, semua telah dibuat secara baik, secara maksimal. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Jemaat Tuhan di Rayon Betania. Mungkin ini dari saya, nama pendeta akan membuka. Salam bagi kita semua. Yang mana? Oh ya. Selamat malam. Selamat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus, dan juga selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Jumat Agung pada besok hari dan Paskah pada hari Minggu. Luar biasa untuk Rayon Betania, ini semua kelompok kategorial ada. Minta maaf saya berdiri. Ya. Ini semua mulai dari anak-anak, ya, pemuda, orang tua, lansia, semua ada, dan ini luar biasa, sangat lengkap. Semua keluar dari rumah. Bukan saja pada malam hari ini, tapi saya percaya mulai dari mempersiapkan semua ini, jemaat Tuhan berpartisipasi aktif. Dan saya kira narasi yang sudah disampaikan itu memberikan refleksi bagi kita semua tentang penderitaan Kristus bagi kita sampai kematian, bahkan kebangkitan. Ini ada duduk di meja ini, luar biasa. 12 murid sedang perjamuan bersama. Tuhan Yesus bikin perjamuan. Ya. Besok kita akan perjamuan, maka mari semua yang telah mengaku iman, kita ada bersama-sama di gereja untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Asal jangan perjamuan yang lain. Iya, iya, ini saya jujur karena apa? Kadang-kadang dalam mempersiapkan salib seperti ini untuk kita ada di dalam kegiatan ini, ada juga yang pergi membawa sopi, bawa ini. Karena saya bilang ini memang ini seperti apa? Pada di gereja itu sutulis, itu semua dosa-dosa itu sutulis di salib itu semua hal. Ya. Dan karena itulah maka Kristus disalib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Nah sekarang kita mau lagi untuk mengingat kembali, merayakan kembali, memanai kembali masa mereka kaki salib mereka itu mulai pi sampai pulang teler-teler. Ya. Dan kiranya ini betul-betul perjamuan yang memuliakan Tuhan ya. Ya, sangat luar biasa. Mungkin rayon ini sangat lengkap. Lalu yang kedua, walaupun ini lomba kreativitas untuk menghias salib, tetapi karya keselamatan yang Allah lakukan itu dia tidak berakhir di salib, tapi dia masuk ke dalam lubang kubur, lalu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan itu ditandai ketika perempuan-perempuan datang, mereka melihat pintu kubur sudah terbuka dan mereka hanya melihat kain kafan yang tersisa di situ. Ya, jadi bukan jenazah Yesus dicuri, tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan keselamatan yang kekal. Dan tadi Mama Lanuna bilang itu di atas bukit yang ada tulis Betania ada pasang obor dalam bentuk huruf V, artinya victory. Kristus menang atas kuasa dosa dan maut melalui kematiannya di atas kayu salib
dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, dan Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena itu profesi bagi kita semua, dan mari kita terus memaknai penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus untuk kita semakin hari semakin kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan, dan kita juga boleh menikmati janji Kristus, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk semua yang telah berjerih lelah, berpartisipasi, tetapi juga memenai, menghayati. Dan saya kira disinilah nanti hari Sabtu kita akan beribadah bersama-sama, ya, untuk kita mensyukuri akan karya yang Allah lakukan bagi kita, tetapi juga mari kita berkomitmen untuk kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Juara berapa yang kita kasih? Dua.